Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel resep Mama Alvino. Nah, kali ini Mama Alvino ingin membuat resep membuat cendol hingga menjadi minuman es cendol yang seger banget dan juga enak banget ya teman-teman. Gimana sih caranya Mama Alvino membuat? Yuk simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat cendolnya. Ada tepung tapioka, kemudian ada tepung beras, lalu ada tepung maizena, kemudian ada larutan kapur sirih, daun pandan, air, dan juga pasta pandan. Kemudian di sini ada pewarna hijau juga ya. Nah, step yang pertama kita akan memblender daun pandannya, kita gunting seperti ini supaya mudah hancur. Nah, kemudian kita masukkan airnya dan kita akan mulai blender ya sampai halus. Nah, jika sudah halus, kemudian akan kita saring ya teman-teman. Kita ambil sarinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah diambil sarinya, kita siapkan wadah yang besar, kemudian kita masukkan airnya. Kemudian tepung tapioka. Lalu tepung beras. Kemudian tepung maizena, larutan kapur sirih, sari jus pandan, nah kemudian akan kita aduk menggunakan whisk sampai merata ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini boleh tambahkan garam sejumput ya, sedikit aja. Nah, setelah sudah merata seperti ini, baru akan kita tambahkan pasta pandannya ya, secukupnya. Kemudian akan kita aduk kembali. Nah, setelah itu kita tambahkan juga pewarna hijau muda ya teman-teman, secukupnya aja. Kalau mau lebih hijau, teman-teman bisa tambahkan lebih ya dari ini. Nah, kemudian akan kita aduk-aduk. Setelah sudah merata semuanya, baru kita siapkan wajannya. Kemudian kita taruh adonannya di dalam wajan. Nah, baru setelah itu akan kita nyalakan apinya ya teman-teman. Nah, ini apinya di sedang aja ya, supaya tidak mudah gosong dan berkerak. Nah, kita gunakan spatula yang kayu seperti ini ya. Kemudian kita aduk. Teman-teman usahakan untuk tidak meninggalkan adonannya ya. Tetap mengaduknya seperti ini supaya tidak kering di bawahnya. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman. Sudah terlihat ada bagian adonannya yang sudah mengumpal seperti ini. Kita aduk terus ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah terbentuk seperti ini, adonannya sudah mulai berat, kita kecilkan apinya ya. Nah ini adonannya sudah bagus ya teman-teman. Nah, ciri-ciri adonan cendol yang bagus itu nanti dia akan mengkilap dan juga lengket ya teman-teman. Ini belum ya teman-teman, kita akan masak sebentar lagi sampai meletup-letup seperti ini. Terus kita aduk ya teman-teman. Kita masak sampai konsistensi yang kita inginkan ya teman-teman.
Nah, sambil terus kita aduk sampai adonannya itu benar-benar mengkilap dan juga sangat lengket ya. Nah, adonan yang bagus untuk cendol ini teksturnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Nanti hasilnya itu tidak mudah hancur, tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu bengek ya, jadi pas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, sudah bagus adonannya. Kemudian kita matikan api kompornya. Nah, dalam keadaan panas seperti ini, segera kita cetak ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan piping bag atau plastik segitiga karena saya belum punya cetakan cendolnya. Kemudian kita ambil beberapa bagian adonan cendolnya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau plastiknya ini. Teman-teman kalau mempunyai cetakan cendol boleh pakai cetakan cendol agar lebih cepat ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan wadah yang berisi air dan juga es batu. Lalu bagian ujung dari piping bagnya ini kita gunting ya teman-teman. Untuk besar atau kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian sendoknya kita celupkan seperti ini, baru akan kita potong ya. Nah, ini adonannya sudah bagus, jadi mudah untuk dibentuknya. Tuh kan jadinya cantik ya. Lakukan hal seperti ini hingga semua adonannya habis ya. Nah, sesekali teman-teman celupkan sendoknya ke dalam air ya, seperti ini supaya tidak lengket. Nah, teman-teman, adonan cendolnya sudah saya cetak semua dan ini dia hasilnya. Tuh kan cantik banget ya. Nah, untuk resep cendolnya akan saya tuliskan di deskripsi box ya. Nah, selesai membuat cendolnya, kita beralih ke tahap selanjutnya ya, yaitu kita akan membuat saus gula merah dan juga santan kelapa. Di sini saya sudah siapkan 3 keping gula merah. Kemudian ada 2 ikat daun pandan, 2 sendok teh garam, dan juga ada santan kental. Nah, tahap pertama sebelum kita masukkan ke dalam penggorengan, kita iris-iris seperti ini ya gula merahnya. Kita hancurkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan wajan yang bersih. Untuk mendapatkan saus gula merah yang kental, sebaiknya kita sangrai terlebih dahulu ya teman-teman sampai caramelize. Kita aduk dengan menggunakan api yang kecil ya teman-teman. Nah, ini gula merahnya sudah meleleh, kita matikan apinya, baru kita tambahkan airnya ya teman-teman. Nah, kita aduk dan kita nyalakan kembali api kompornya. Nah, kemudian kita tambahkan garam ya teman-teman, dan juga daun pandan yang sudah kita ikat. Kita aduk-aduk terus sampai gulanya ini benar-benar meleleh semua. Kita boleh menambahkan airnya kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih gula merahnya. Ini nanti hasilnya akan sangat kental ya teman-teman jika sudah didinginkan. Nah,
Oke, ini sudah matang. Kita akan sisihkan dan dinginkan ya. Tahap selanjutnya kita siapkan panci, kemudian kita masukkan santan kentalnya, daun pandan, dan juga garam ya, supaya rasanya itu lebih gurih. Akan kita masak di api yang sedang hingga mendidih. Jangan lupa untuk mengaduknya juga ya, supaya nanti tidak meluap saat mendidih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Videonya ini saya percepat ya. Terus kita aduk-aduk. Nah, ini sudah matang, boleh kita matikan apinya. Nah, kondimen untuk membuat es cendol yang enak sudah jadi ya teman-teman. Ini ada saus gula merah, kemudian ada santannya juga sudah jadi ya. Nah, saatnya untuk kita sajikan es cendolnya ya teman-teman. Kita siapkan gelasnya, kemudian kita masukkan es batu. Kita masukkan cendolnya, kita buang airnya yang tadi ya. Setelah itu kita masukkan santan. Dan juga saus gula merah. Tuh kan teman-teman udah kebayang ya, ini segernya. Ini sangat enak sekali. Nah, kita tambahkan gula merahnya secukupnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, mudah kan membuat es cendolnya? Nah, ini tekstur dari cendolnya sendiri itu tidak terlalu kenyal dan juga tidak terlalu benyek ya, teman-teman. Jadi ini teksturnya sangat pas sekali. Dan juga perpaduan antara saus gula merah dan juga santan itu menambah kelezatan dan juga gurih ya, teman-teman. Teman-teman silakan mencobanya di rumah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Ditunggu resep berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena akan ada video menarik lainnya ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.